model pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah video bagian yang kedua untuk model pembelajaran ini. Kita akan bahas selengkapnya. Pembelajaran berbasis proyek di sini menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti keterampilan berkolaborasi dan melakukan refleksi. Menurut studi penelitian, pembelajaran yang berbasis proyek dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial. Sering menyebabkan absensi berkurang, jadi kehadiran semakin tinggi dan lebih sedikit masalah disiplin di kelas. Jadi, secara umum, metode pembelajaran berbasis proyek ini sangat baik untuk diterapkan di kelas. Siswa juga menjadi lebih percaya diri berbicara dengan kelompok orang, termasuk berbicara terhadap orang dewasa. Itu adalah salah satu kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek juga akan meningkatkan antusiasme siswa untuk belajar. Karena konsepnya adalah pembelajaran berbasis proyek ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Ketika anak-anak bersemangat, kemudian antusias terhadap pembelajaran, mereka akan sering mendapatkan lebih banyak terlibat dalam subjek dan kemudian bisa memperluas minat mereka untuk mata pelajaran lainnya. Secara lebih rinci, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Ada 6 langkah untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun rencana proyek. Sedangkan langkah ketiga adalah menyusun jadwal. Langkah keempat, monitoring. Langkah kelima, menguji hasil. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Untuk lebih jelasnya, mengenai keenam langkah ini, kita akan bahas lebih detail setelah ini. Lebih lengkapnya. Langkah yang pertama, di sini langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Langkah pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Di sini, pembelajaran dimulai dengan pemberian pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan kepada siswa. Langkah berikutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat merasa memiliki, merasa bertanggung jawab atas proyek tersebut. Perencanaan di sini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan yang esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Langkah yang ketiga dalam pembelajaran berbasis proyek di sini adalah menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek tersebut. Aktivitas yang dilakukan pada tahap yang ketiga di sini dalam menyusun jadwal ini adalah membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, kemudian membuat deadline kapan proyek ini selesai, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik ketika membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Membimbing peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Langkah yang keempat dalam pembelajaran berbasis proyek adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Pada langkah keempat di sini, guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitor di sini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, di sini dibuat sebuah rubrik. Rubrik di sini untuk merekam seluruh aktivitas siswa, termasuk aktivitas-aktivitas yang penting dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut. Langkah yang kelima adalah menguji hasil. Pada langkah yang kelima di sini,
Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Langkah berikutnya di langkah ke-6 dalam pembelajaran berbasis proyek adalah mengevaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi di sini dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama pembelajaran, sehingga akhirnya akan ditemukan temuan-temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Terus bagaimana penilaian guru untuk menilai siswa pada pembelajaran berbasis proyek? Penilaian pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh. Sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperoleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam melakukan penilaian pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan. Di sini adalah kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua adalah relevansi. Relevansi di sini adalah kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan di sini adalah keaslian. Proyek yang dilakukan oleh siswa harus merupakan hasil karya siswa itu sendiri, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek anak. Jadi guru tadi kan sebagai mentor. Seperti itu. Itu adalah ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.